Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam sesi live saya. Dan pada sesi kali ini, Ustazah cuma ingin berusaha menjelaskan tentang program yang akan Ustazah jalankan, yaitu mengenai kelas online yang berbayar yang akan diadakan oleh pihak Arami sebagai penganjur. Dan sebelum dianjurkan dan ditetapkan, saya selaku penyampai kena menyampaikan dahulu kenapa kelas ini diadakan dan apa objektif daripada kelas ini diadakan. Baik, puan-puan dan tuan-tuan yang baru on air hari ini, saya ucapkan semoga semua sehat dan insyaAllah kita akan boleh ikut join serta dalam program-program yang sudah saya adakan. Pada beberapa siri seminar yang saya anjurkan, termasuk seminar pengurusan emosi, termasuk seminar Huququl Quran, di situ saya mendapatkan beberapa feedback daripada kalangan peserta bahwa dalam memahami Quran itu bukan cuma ketika itu kita mengadakan seminar saja, tetapi apa langkah seterusnya sebagai follow up atas apa yang kita seminarkan. Walaupun tidak mengikuti seminar sekalipun, benda ini tidak menjadi satu halangan, ya, puan-puan dan tuan-tuan semuanya. Pada seminar yang saya adakan, yaitu seminar Huququl Quran, ya, mengenai hak-hak Al-Quran yang mesti dipenuhi oleh setiap para pembaca. Di situ saya menyatakan ada di antara ramai umat Islam yang masuk dalam kategori pengabai Al-Quran, walaupun mereka meyakini Al-Quran itu, mempercayai Quran itu sebagai kitab suci mereka. Ciri antara pengabai di situ yang saya sebutkan adalah mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai syifa atau penyembuh atas penyakit yang ada dalam dada manusia, seperti penyakit dengki, penyakit dendam, penyakit amarah, penyakit geram penyakit takut, sombong, was-was. Semua itu telah kita bedah dalam seminar kita, bahwa tempatnya ada dalam dada manusia dengan dalil-dalil yang telah Ustazah nyatakan di sana. Kemudian Ustazah pula menyatakan di situ bahwa tidak ada cara lain untuk menjadi sahabat Quran dalam permasalahan ini, melainkan dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabawi, ya, maksudnya Quran yang dijadikan sebagai penyembuh atas segala penyakit yang ada dalam dada manusia. Dan di situ saya juga buat satu pertanyaan, mengapa Al-Quran dikatakan sebagai penyembuh atas emosi manusia? Ya, dalam kelas emosi saya sebutkan juga mengenai penyakit dalam dada manusia, dan itu adalah penyakit emosi. Mengapa Al-Quran? Saya temukan jawabannya dalam satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab yang bertajuk At-Tib Nabawi, Tibbul Quran, yaitu klinik penyucian hati, klinik penyembuhan hati melalui Al-Quran. Dalam kitab itu, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa Quran dikatakan sebagai penyembuh, sebagai penawar penyakit yang ada dalam sadru manusia lantaran Al-Quran itu di dalamnya pertama mengandungi kata-kata hikmah, kedua mengandungi nasihat yang begitu mengesankan, dan yang ketiga mengandungi perumpamaan al-amsal, perumpamaan yang hidup, dan Al-Quran juga mengandungi kisah-kisah teladan. Saya terfikir di situ sebagai follow up kelas saya Huququl Quran di situ, bagaimana cara kita nak
mengeluarkan zikra, bagaimana cara kita nak memetik ibrah, ya, nak memetik zikra, nak memetik ibrah itu bagaimana caranya melalui Al-Quran agar zikra dan ibrah itu dapat dikatakan sebagai satu solusi untuk merawat diri yang terkena penyakit dalam sodru, kan? Dan penyakit dalam sodru ini kalau tidak ditangani awal, dia akan masuk dan menyerang kolbu. Bila tak ditangani lagi, dia akan masuk dan menyerang dalam fuad. Akibatnya, lub akan terhalang. Bila lub terhalang, susah untuk mendapatkan cahaya Al-Quran. Itu masalahnya. Jadi ketika saya sebutkan kenapa Al-Quran, sebab Quran itu kaya dengan kata-kata hikmah, yaitu ungkapan-ungkapan yang membuat kita terhalang untuk melakukan kemaksiatan, sekaligus mengandungi nasihat-nasihat yang berkesan, yang hidup. Al-Mau'izah Al-Hasanah. Juga mengandungi perumpamaan yang di situ kita akan mendapatkan satu keyakinan atas apa yang kita percayai. Baik. Dan daripada seminar itu ataupun daripada kelas-kelas yang Ustazah anjurkan, Ustazah terfikir dan berinisiatif untuk membuka 2 kelas. Kelas pertama yang bertajuk, kelas online ya, kelas pertama yang bertajuk Al-Aqsam fil Quran, yaitu mengenai sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran. Sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran. Mengapa saya memilih untuk mengkaji tentang sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran? Yang sumpah-sumpah itu disebutkan dalam kitab Ulumul Quran, dan Alhamdulillah saya berterima kasih pada pihak Tadabbur Center ataupun pihak yang menyampaikan, yaitu Ustaz Syahri Abdul Rahman yang juga membuat kelas dekat Rami untuk mengkaji tentang Ulumul Quran, ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Dan saya dapatkan dalam buku ini antaranya ada 4 poin, tapi saya ambil 2 saja, mengenai al-amsal fil Quran wal aqsam fil Quran, yaitu mengenai perumpamaan yang ada dalam Al-Quran dengan sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Baik, pertama saya buat perkenalan sedikit tentang sumpah dalam Al-Quran agar nanti puan-puan dan tuan-tuan yang teringin ikut join seminar, join kelas online saya boleh mengerti kenapa saya attend kelas seminar, kelas online ini. Ya, saya buka di sini sedikit wacana tentang Al-Aqsam fil Quran. Bila saya melihat dan membuka buku-buku yang terkait dengan sumpah dalam Al-Quran, lepas itu saya follow up dengan membuka sumpah-sumpah terus dalam mushaf Al-Quran, saya mendapati ada sebanyak dalam kajian lah ya 28 sumpah. Dan sumpah ini dalam Al-Quran adalah untuk menitik beratkan tentang zikra, tentang peringatan yang diabaikan oleh manusia. Peringatan Allah, zikra daripada Allah yang diabaikan oleh Al-Quran. Padahal zikra inilah sebagai salah satu kaidah dalam Quran untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam saudara manusia. Oke. Allah bersumpah dalam Quran, dan dalam kajian itu saya sebutkan ya ada sebanyak 28 sumpahan. Dan kenapa Allah bersumpah? Allah bersumpah itu sebab ada jenis manusia yang lupa, ada jenis manusia yang mengingkari ya, zikra, peringatan, pelajaran yang Allah berikan dalam Al-Quran, sehingga Allah bagi sumpahan itu untuk menekankan betapa pentingnya perkara itu. Oke, saya bawa contoh saja supaya perempuan dan tuan-tuan boleh faham di sini. Saya contohkan misalnya Allah bersumpah, "Fala uqsimu" dalam surah Al-Waqi'ah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin." Allah bersumpah dengan tempat-tempat garis edarnya bintang-bintang, mawaqi'an nujum. Allah bersumpah dengan ciptaannya, yang ciptaan ini sungguh besar di sisi Allah. Lalu jawab atas sumpahan itu, itulah zikra yang mesti kita petik, yang mesti kita ingat. Dan zikra itu perkara penting yang susah untuk kita ingat apabila kita tidak terus bergerak menuju alam semesta dalam bentuk perumpamaan. So kita mulakan daripada Al-Qasam dulu, Al-Aqsam fil Quran. Sumpahan-sumpahan Allah dalam Al-Quran. Mengapa Allah bersumpah di situ dengan bintang-bintang? Dan kenapa jawaban sumpah itu? Jawaban sumpah itulah zikra yang mesti kita petik, yang mesti kita ingat, dan kita jadikan sebagai reminder kita dalam hidup kita. Oh, ternyata Quran itu memiliki sifat yang begitu
Karim. Karim nanti kita akan jelaskan dalam sesi kelas itulah. Sifat Quran itu fi kitabim maknun. Sifat Quran itu la yamassuhu ilal mutahharun. Sifat Quran itu tanzilun min rabbil alamin. Ini zikra. Ini zikra yang mesti kita tafsirkan, yang mesti kita renungkan, yang mesti kita jadikan sebagai satu bentuk ingatan untuk mengubah hidup kita. Bayangkan kalau kita misalnya pernah bersumpah, demi Allah, mesti jawaban sumpah itu perkara penting yang akan kita sampaikan. Takkah kita terpikir untuk mengkaji sumpahan-sumpahan Allah yang mengisyaratkan benda-benda penting yang diingkari ramai manusia, yang dilupakan oleh ramai manusia? Ada orang bodoh tak perlu bagi sumpah karena tak tahu, diingatkan saja. Ada orang yang dia tahu tetapi dia leka, maka kita perintahkan untuk dia supaya ingat. Ada orang yang sudah tahu tapi ingkar, ini perlu dibagi sumpahan lebih lagi. Baik, jadi saya mendapatkan ada sekitar 28 sumpahan itu, dan banyak dalam juz amma. Kita sudah hafal kan, sayang kalau kita tak fahami benda itu. Wattini wazzaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Jawabnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika Allah bersumpah dengan pokok tin, zaitun dan sebagainya, Allah bagi jawaban sumpah itu, sungguh manusia itu betul-betul kami ciptakan dalam keadaan yang terbaik. Ada potensi yang Allah lekatkan. Takkah kita teringin apa potensi yang Allah bagi kat kita? Apa sikap kita selama ini dengan potensi yang Allah bagikan? So, bagaimana hidup kita dengan potensi yang ada itu? Itu penting sebagai renungan kita. Baik, contoh lagi misalnya was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus sakit in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Dalam diri kita ada malaikat yang mencatat diri kita yang sifatnya tentu sama dengan at-tariq. Takkah kita terfikir dalam diri kita ada malaikat? Takkah kita terfikir dalam diri kita ada potensi tadi itu? Takkah terfikir dalam diri kita Allah turunkan Al-Quran dan lain-lain sebagainya? Sebanyak 28 sumpahan itu yang akan kita kaji dalam kelas online kita. Dan zikra itu daripada sumpahan itu, kalau kita sebutkan ada sebanyak 28 sumpah, Ustazah bercadang untuk mengkelaskan sumpahan ini dalam seminggu sekali saja. Seminggu sekali, dan Ustazah memilih pada hari Jumat. Jumat pun saya pilih waktu malam karena kelas online ini sebetulnya saya lebih untuk memfasilitasi mereka dari jarak jauh yang dengan kepenatan kerja mereka tak sanggup untuk datang ke Rami. Jadi saya buat online untuk mereka, dan yang tak bekerja pun boleh ikut join dalam kelas itu juga, tidak ada masalah. So saya buka sifatnya lebih umum, dan karena ada 28 pertemuan, 28 sumpahan itu, dalam satu sumpahan saya kaji dalam satu malam, maksudnya satu malam itu 1 jam sahaja. Saya letakkan mungkin selepas Isya, karena pertimbangan atas testimoni yang saya lakukan pada beberapa rakan yang ada, Maghrib itu mungkin banyak perkara yang perlu diselesaikan, makan malam, kumpul bersama keluarga, setelkan perkara anak-anak, ya kan, kemaskan mereka semua keperluan. Nah, menjelang tidur inilah saya mengambil peluang untuk menenangkan jiwa kita yang kita sudah penat harian. Takkan kita penat harian, kita hempaskan badan terus kita tidur leka begitu. Jadi untuk menenangkan pekerjaan kita sehari yang kita letih payah itu, kita ambil zikr dari Al-Quran sebagai satu bentuk penawar atas sodru kita yang mungkin dalam sehari kita goncang emosi kita ada masalah dengan rakan kolega bisnis kita, ataupun dengan kawan karib kita, ataupun dalam institusi yang lain. Saya coba untuk menghadirkan ingatan Allah, ya, maksudnya reminder dari Allah Ta'ala melalui sumpah-sumpahan yang sering diabaikan oleh orang-orang yang sibuk dalam pekerjaan. Itu tujuan Ustazah, ya. Penonton harap mengerti perkara ini, dan saya ambil seminggu sekali pada hari Jumat malam Sabtu itu, pada hari Jumat itu, karena tak banyak, sumpahan ini ada 28 saja. So dalam saya kalkulate dalam sekitar memakan masa 7 bulan lah kan, 7 bulan, sebab 28 kosam sumpahan itu, kalau seminggu contohlah ada 4, dalam sebulan ada 4 minggu misalnya kan, 4 darab 7 jadilah 28. Mananya kita 28 pertemuan kita habiskan dalam 7 bulan. Dan terkait dengan urusan
bayaran apa semua nanti pihak penganjur yang akan tentukan, ya. Saya cuma bagi konten dan waktunya sahaja. Oke. Dan untuk memudahkan, karena Al-Aqsam fil Quran ini belum ada buku secara spesifik yang ditulis oleh kalangan umat Islam daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang berpaksikan Quran dan Sunnah dalam penafsirannya yang murni. Jadi inilah kerjanya Ustazah. Jadi saya coba nanti akan buat satu modul, buat dalam mungkin sekitar 30 muka surat. Dalam satu muka surat itu satu sumpahan, saya akan letakkan di situ redaksi ayatnya, kemudian saya akan letakkan ruang kosong-kosong di situ sebagai buku inilah, buku kelas, ya. Ruang kosong satu tentang tafsirannya. Perempuan dan tuan-tuan kena punya tafsir sendiri, kena rujuk sendiri, ya. Kalau tak punya tafsir boleh tengok terjemahan sendiri, tapi saya bagi dulu ayatnya dan bunyi ayatnya. Lepas itu yang kedua saya akan letakkan poin yang kedua, lepas tafsir saya akan letakkan tadabburnya, ruang kosong, bagaimana mentadaburinya. Kemudian poin yang ketiga kita akan tengok di situ apa petikan zikro, ya, tentang petikan zikro. Baru poin yang keempat, di situ saya akan letakkan refleksi diri untuk menjadi orang yang berubah ke arah yang lebih baik. Maknanya refleksi dirinya itu ada tak penyakit-penyakit dalam saudara kita yang boleh kita keluarkan, kita hadapi, kita obati dengan zikra yang kita dapatkan pada ayat-ayat yang telah kita tafsirkan, kita tadabburi, dan kita petik zikronya tadi, ya. Jadi ada 5 lah dalam satu muka surat, ada 5. Nomor 1 ayatnya, nomor 2 tafsirannya, nomor 3 tadabburnya, nomor 4 adalah zikra, petikan zikronya, nomor yang kelima adalah refleksi diri. Saya cuma mengisi ruang yang di atas saja, Al-Quran dan ayatnya, ya. Nanti pada sesi live itu perempuan dan tuan-tuan boleh terus menulis dalam buku itu sebagai tulisan kerangka kasar ketika mendengarkan, dan nanti boleh disalin dalam nota tersendiri khusus dalam perbincangan Al-Aqsam fil Quran, ya. Maka saya bagi tajuk dalam pamflet itu adalah sumpahan-sumpahan Allah dalam Al-Quran, memetik bunga zikra dari taman Al-Quran. Oke, sampai di sini mungkin perempuan dan tuan-tuan boleh faham. Kita nak beriman melalui peringatan Allah, yaitu dengan mengkaji sumpahan-sumpahan Allah dalam Al-Quran. Oke, baik. Yang kedua, saya buat kelas yang kedua adalah Al-Amsal fil Quran, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Dan perumpamaan ini alhamdulillah, dah berbulan-bulan saya tunggu buku ini akhirnya sampai. Ya, yang bertajuk At-Tibyan fi Amsalil Quran, tafsir ayat-ayat perumpamaan. Kelebihan dalam buku ini adalah sebanyak 38 perumpamaan dikeluarkan dari tiap-tiap surah. Dari tiap-tiap surah dalam Al-Quran. Kalau surah-surah itu ada sebanyak 114 surah dalam Quran, mana surah yang mengandung perumpamaan dikeluarkan dan disusun secara sistematik mengikut urutan surah. Dan ketika satu surah itu misalnya memiliki 7 ke 8 perumpamaan, dikemukakan semuanya. Satu ayat dalam perumpamaan misalnya akan dikemukakan apa makna alfaznya dahulu, lalu apa makna ayat perumpamaan itu, lalu apa topik perumpamaan itu, lalu apa kandungan perumpamaan itu, lalu apa pengajaran di sebalik perumpamaan itu, ibrah di sebalik perumpamaan itu. Jadi lengkap, kita berbuku, cuma kadang-kadang mungkin perlu satu renungan daripada hasil semua itu. Jadi Ustazah membantu dalam kelas online itu untuk memahami buku ini, bermakna bila kita selesaikan perumpamaan dalam Al-Quran, kita hatam buku inilah, kira secara ilmiah kita telah memahami dalam kerangka ilmiah tafsir, tadabbur tentang ayat-ayat perumpamaan dalam Al-Quran. Mengapa Ustazah memilih tafsir perumpamaan? Sebab kalau Al-Aqsam fil Quran, kita petik zikra daripada Al-Quran, itu hak pertama daripada hukukul Quran.
Kemudian kalau kita teruskan zikra, makna-makna Quran itu terus kita hidupkan, kita jasadkan dalam pemahaman fenomena alam. Seakan-akan kita mempersonifikasikan, memindahkan data-data Quran itu ke alam semesta begitu. Jadi setidaknya kita akan ada kemampuan beranalogi, kemampuan untuk bermetafor, kemampuan untuk mempersonifikasikan makna-makna yang abstrak, yang tersurat dalam Quran, dalam aksam tadi itu menuju alam nyata, sehingga zikra daripada aksam tadi itu bukan cuma setakat kita percayai, tapi berbuah pada satu keyakinan, dan keyakinan inilah cara yang paling, kita katakan paling berkesan dalam mengobati penyakit sodru. Sebab makna-makna itu sudah kita transfer dalam bentuk real, dalam bentuk yang realistik, yang nyata, yang konkret. Dan itu hanya didapatkan dalam Al-Amsal fil Quran. Oke, saya contohkan. Penyakit-penyakit dalam sodru kita adalah dengki, hasad itu, sombong, rasa lebih, takut ketika dunia hilang, geram, amarah ketika jasad tak dapat diselesaikan dan lain sebagainya. Oke? Itu penyakit-penyakit dalam sodru kita. Kalau penyakit-penyakit itu misalnya kita obati dengan kembali pada Al-Quran melalui kerangka Al-Amsal fil Quran, yang mana dalam Amsal fil Quran ini Allah ya berfirman mencoba untuk mengaitkan antara data-data Al-Quran dengan alam semesta. Oke, begini saja, saya contohkan. Penyakit tadi dalam sodro itu ada pada orang munafik ya. Orang yang dengki, orang yang hasad, orang yang takut, orang yang geram, orang yang mudah marah, kebanyakannya adalah karena ada unsur kemunafikan. Coba kita cek dalam Al-Quran tentang masalah kemunafikan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah misalnya, Allah telah berfirman ya kan tentang orang munafik. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Oke. Allah hendak mengajak kita untuk tidak menjadi orang munafik. Kan? Tetapi untuk tidak menjadi orang munafik, Allah buat banyak sumpahan-sumpahan dalam Quran kan? Tetapi makna-makna itu terus Allah transfer ke dalam alam semesta, di mana kita diminta untuk menderia dengan deria mata kita, dengan deria telinga kita, sense kita, ya, tentang api yang dinyalakan. So kita akan analisis api, apa unsur-unsurnya, mengapa orang munafik diumpamakan seperti orang seperti mana orang yang menyalakan api, apa api itu, sehingga kita apabila tengok tentang fakta api itu, oh betul lah, kalau macam itu aku tak naklah jadi orang munafik. Nah, itu tujuan Ustazah membuat kelas Al-Amsal fil Quran. Seperti ketika orang munafik diumpamakan seperti mana anjing, kita akan cek anjing itu bagaimana. Seperti mana ketika orang dilarang untuk bersifat munafik, diajak untuk berinfak. Ternyata amsal untuk infak itu seperti mana benih, kita cek benih. Seperti mana pokok, kita cek pokok. Seperti mana al-ankabut, kita cek al-ankabut. Demikianlah makna-makna yang hidup dalam Quran, makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran, zikra-zikra dalam Al-Quran itu dihidupkan oleh Allah dalam bentuk fenomena alam dalam kerangka Al-Amsal fil Quran. Jadi daripada kepercayaan iman kita pada Al-Quran berubah menjadi keyakinan. Bukankah dengan iman, dengan keyakinan itu cara kita mengobati saudara kita? Bagi yang sudah ikut kelas Ustazah pengurusan emosi dengan kaidah tafakkur, tazakur, mungkin akan segera boleh merespon apa yang Ustazah sampaikan di sini. Oh betul lah Ustazah, kami pun nak follow up kelas masa itu yang saya hadiri pengurusan emosi. Demikian juga Al-Quran. Sebab kita nak jumpa Allah kan dengan qalbun salim. Dan qalbun salim itu melalui fasa-fasa sodru yang sehat juga. Yang ada penyakit tapi kita mengobatinya. Kita jumpa Allah dengan qalbun kita. Maka kita berusaha untuk menghidupkan makna-makna Al-Quran dalam bentuk alam semesta tadi itu. Sehingga kita kaya dengan maklumat-maklumat alam semesta, membuat kita yakin, akhirnya kita semakin tergerak untuk mempelajari Al-Quran secara holistik dan menyeluruh. Puan-puan dan tuan-tuan, ya, boleh
mendapatkan petikan zikra dan juga ibrah agar mudah berinteraksi dengan Al-Quran plus mudah berinteraksi dengan alam semesta, supaya tercipta namanya iman, supaya tercipta yang namanya yakin, dan kedua-dua itu apabila menghias kalbu kita, insya Allah itulah syifa lima fis sudur, obat untuk penyakit yang ada dalam sodru kita. Ya, saya tutup ya perbincangan live hari ini dengan salah satu daripada ayat Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Puan-puan dan tuan-tuan, ayat itu menyuntikkan hati saya untuk melangkah membuat kelas seperti ini. Allah berfirman pada ayat itu, yang makna ayat itu adalah begini. Kalau Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Gunung Ganang, ketahuilah Gunung Ganang itu akan pecah, hancur, luluh karena takutkan Allah. Demikianlah Allah membuat satu perumpamaan tentang gunung agar kalian mau berfikir tentang gunung itu. Makna ayat ini adalah sekiranya Allah bagi akal ke Gunung Ganang, lalu Allah turunkan Quran ke atas Gunung Ganang yang berakal itu, lalu Gunung Ganang itu mau mentadabbur ayat-ayat Al-Quran itu, tentu akan timbul khasyah, perasaan takut, kagum dengan kekuasaan Allah. Akhirnya rasa kagum itu menjadikan gunung menjadi khusyuk, khasyian. So, adakah kita tak mau hari ini untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, berbentuk al-aqsam fil Quran, berbentuk al-amsal fil Quran, untuk mendapatkan khasyah? Mengapa kita perlu khasyah? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat yang ke-10. Dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat ke-10 itu Allah menjelaskan, saya dzakaru may yakhsha, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang khasyah, khasyik karena tadabbur Al-Quran itu, yang akan dimudahkan oleh Allah untuk memetik zikra demi zikra dari taman-taman Al-Quran. Lalu Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat yang ke-26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya ibrah itu hanya mampu dipetik oleh orang-orang yang khasyah. Orang yang khasyah dibina oleh Al-Quran, orang yang boleh memetik ibrah karena mengaitkan Al-Quran dengan semesta alam. So, tidakkah kita teringin memetik ibrah, memetik zikra dari taman-taman Al-Quran, memetik ibrah daripada taman-taman Al-Quran dan taman-taman semesta? Baik puan-puan dan tuan-tuan, harapnya puan-puan dan tuan-tuan mengerti tujuan diadakan kelas online, yaitu mengenai al-aqsam fil Quran dan al-amsal fil Quran. Tak lain tak bukan adalah sebagai langkah susulan, sebagai follow up atas seminar-seminar yang Ustazah anjurkan berkali-kali di Rumah Kertas Rami Bangi Gateway ini. Alhamdulillah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.